Ya, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Berikut berita ekonomi dari Amerika Serikat, himpunan tim VOA Indonesia di Washington DC. Pemirsa, resesi ekonomi Amerika membuat makin banyak orang terpaksa melepas asuransi jiwa mereka. Polis ini kemudian dibeli oleh perusahaan Life Settlement yang lalu menjualnya kembali dalam bentuk produk investasi. Makin cepat pemegang polis meninggal, makin besar keuntungan investor. Kini model bisnis berjudi di atas kematian orang lain ini mulai juga dilirik oleh Wall Street. Kedua kaki Dr. Eddie Powell diamputasi setelah terkena infeksi. Akibatnya, ia perlu uang tambahan untuk dapat mempertahankan praktek dan menghidupi keluarga. I had to get the money for my family to survive. Ia memutuskan menjual polis asuransi jiwanya. For close to $1 million worth of insurance, I got $100,000 and some. Polis asuransi milik Dr. Powell dibeli oleh perusahaan Life Settlement yang menggabungkannya dengan polis asuransi orang lain untuk kemudian dijual ke investor seperti bank atau pengelola hedge fund. Makin cepat pemilik polis meninggal dunia, makin besar keuntungan bagi investor. Kini Wall Street pun melirik model investasi ini. It's no different than the life insurance business itself. I mean, basically, mortality, morbidity is a multi-trillion-dollar market. Hal ini membuat kelompok watchdog bursa khawatir. Mengapa? Krisis properti Amerika dimulai ketika bank memberi kredit pada orang yang tak layak menerimanya. Krisis merembet ke sektor finansial ketika Wall Street ikut main di berbagai produk derivatif KPR sehingga meningkatkan permintaan akan KPR subprima. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi dengan polis asuransi jiwa. Apalagi umumnya broker tidak memberi informasi cukup pada investor. Yeah, it's weird. I mean, nobody told me I was gambling on somebody's life. Regulator produk finansial juga khawatir keuntungan finansial yang didapat dari kematian akan menekan kualitas layanan kesehatan. As sure as night follows day, people who have bets on early death will find themselves lobbying against effective health care. Selama 5 tahun terakhir, sekitar $40 miliar polis asuransi di Amerika disulap menjadi produk investasi. Menurut perusahaan pengelolanya, jumlah ini sangat kecil sehingga tidak beresiko menggoyahkan sistem. Mereka juga bersikeras hanya menawarkan pilihan bagi kaum manula dan mereka yang tak mampu lagi membayar premi atau tak lagi membutuhkan asuransi. Ya, sementara itu lembaga pemeringkat sekuritas Standard & Poor's menolak memberi peringkat pada produk investasi Life Settlement ini karena dianggap terlalu beresiko dan tidak kredibel secara statistik. Dari Washington, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA Indonesia. Kita kembali ke Sheryl Tansil di Studio Metro TV Jakarta.